fucking job. You Make sure the boss knows it's not my... Brendan was on, but he got... Hey yo guys, kembali lagi di Watch Film 1404. Kali ini Mimin akan merangkum alur film Wrath of Man, di mana film ini digarap oleh Guy Ritchie dan dibintangi oleh Jason Statham dan beberapa deretan artis lainnya. Grease isn't the problem. It's the hinge. Scene diawali dengan dua orang pegawai bank yang hendak mengantarkan uang ke tempat lain. Tapi sesaat mau keluar dari gerbang, sekitar 100 meter ada segerombolan perampok yang menghadang mobil uang tersebut. I don't know. Alarm registered. Clear. Lalu kedua pegawai itu pun ditembak karena ingin melakukan perlawanan. Dan inilah film Wrath of Man. Hehe, boy. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan sebuah perusahaan yang bernama Portico. Dan diperlihatkan seorang karyawan baru yang ingin melakukan interview. Lalu setelah di dalam, Edge pun diperkenalkan dengan bos barunya yaitu Terry. Terry pun membicarakan dua pegawainya yang ditembak mati ketika kejadian perampokan waktu itu. Dan kita diperlihatkan sesosok seniornya It's your Edge, fucking job. yaitu You do. Bullet. Lalu Edge pun dilatih menembak, olahraga, dan tes mengemudi. Di tes itu, Edge harus mendapatkan nilai 70 ke atas. Dan setelah beberapa tes selesai, Edge mendapatkan nilai yang sangat pas-pasan, yaitu 70, dan Edge pun diterima di perusahaan itu. Lalu, di keesokan harinya, Edge dan temannya melakukan kerja pertamanya, dan tidak ada masalah sedikit pun. Come on, Dave. It's his first day. It's a I was meant to be driving the truck that day. Godfrey, as... Namun, ketika Edge dan Deb sedang mengantarkan uang, tiba-tiba si Bullet disandra sama gerombolan anak buah dari Post Malone, yang di film kali ini dia beralih profesi jadi seorang perampok. What is taking him so long? 5 minutes ago. All right. They're serious. Shut the fuck. Dan baku tembak pun terjadi, di mana diperlihatkan seorang Edge membantai seluruh anggota perampok itu tanpa luka sedikit pun. Dan di keesokan harinya, ketika Edge dan Bullet sedang mengantarkan uang, tapi di perjalanan mereka tiba-tiba dihadang sama segerombolan perampok. Chinatown, Broadway. Gamma to base. We have a code red. All right, Daniel, just follow procedures. Stay in the truck, over. Yang bikin anehnya, perampok itu lari terbirit-birit setelah melihat Edge. Get down. Lalu, scene pun flashback di mana Edge dan anaknya ingin cari makan. Di sini kita diperjelaskan bahwa Edge adalah seorang bos mafia yang disegani, yang sedang menyamar jadi seorang kulir pengantar uang. I can't, Buster. On holiday, and it's the only time I get to see him. Joe, 2 fucking minutes. Knocked off his bike by a drunk driver. Fault. It's a drunk driver. Nice with the... Di scene ini kita diperlihatkan pembunuhan
terhadap dua pegawai bank dan anaknya AIDS. As if that truck is turning left. Let's Oh, god damn. What is this? Bulan pun berlalu, kita diperlihatkan segerombolan perampok yang sedang merencanakan aksi pencuriannya yang akan dilakukan pada hari Black Friday. We're gonna need a pension fund. I can't say I wasn't pleased to have this meeting. The reward, the bigger the risk. Everything comes at a price. We do this right, So what is it? Black Friday. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan AIDS dan Bullet sedang melakukan pekerjaannya sebagai kulir bank. Dan di scene ini kita dikasih tahu bahwa Bullet salah satu dari perencanaan perampokan itu. You know I like you, right, H? Well, there's something I need to do. My pals, I helped them get into the cash truck game. With me on the inside. Lalu, sesampainya di portiko, perampok itu melanjutkan aksinya. Stealth, the longer we live without drama. Hey, Bullet. Don't you fucking make a sound. Tiptoe, tiptoe, tiptoe. We secure the safe first. Dan pertempuran pun berlangsung sengit. Di sini kita diperlihatkan keahlian menebak AIDS yang mampu menandingi seluruh anggota perampok itu. Come on, come here. I'm not gonna hurt you. Namun sampai akhirnya AIDS pun terkena tembakan oleh rekannya sendiri yaitu Bullet. Yang ternyata si Bullet itu musuh dalam selimut atau selimut dalam musuh. Anjing. Hey, boy, Sweat. It's Bullet. Bullet? Bullet? What the? Lalu Bullet dan rekan-rekannya melarikan diri dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Can do to stop us. From here, it's 2 clicks. Dan sampai akhirnya Bullet dan rekan-rekannya berhenti di sebuah gedung hanya untuk mengelabui polisi dan pasukan SWAT. We will have 5 minutes. They will shoot to kill, but we won't be there. Now, there's no way that they can know. Di sini kita diperlihatkan lagi pengkhianatan yang dilakukan oleh anak buahnya sendiri kepada bosnya. Dan pada akhirnya, Bullet dan rekannya pun pergi meninggalkan gedung itu. He's fucking dead, Bullet. He's not coming. What do you mean he's not coming? Akan tetapi, sesampainya di ujung lorong, Bullet dan rekannya pun memindahkan uang hasil curiannya itu ke mobil.
Dengan keegoisan dan keserakahan si Bullet, dia ingin menghabisi kawannya sendiri. Tapi sayangnya, aksi Bullet telah dicurigai oleh rekannya, dan pada akhirnya Bullet pun ditembak. Too fucking slow. Dan si J pun berhasil melarikan diri. Sesampainya di rumah, J dikejutkan dengan kedatangan AIDS yang tiba-tiba ada di sana. You can answer it. Lalu, sedikit perbincangan singkat sampai akhirnya AIDS pun berhasil membalaskan dendamnya. For the money? Let's still read this. Bullets A1 and A2 enter the right lung. E1 penetrated the liver. In summary, the liver, the lungs, the spleen. What the fuck do you want? I want your liver. The lungs. Spleen. His name was Dougie. Dan film pun berakhir. Are we done? We're done.